Oke, Bung Rocky, kita ini di hari raya Idul Adha, Idul Kurban sambil nunggu sate dibakar, menunggu barbeque, kita ngobrol ngobrol lagi ya soal soal politik. Saya agak terkejut ini akhirnya muncul juga Pak Ma'ruf Amin. Ini saya kadang-kadang agak lupa, ternyata kita masih punya presiden Pak Ma'ruf Amin. Dan pernyataannya menarik ini Pak Ma'ruf Amin ini yang berkaitan dengan kasus ada yang suap di KPK itu yang dia minta bahwa ya itu harusnya diselesaikan oleh KPK gitu karena itu kan di mata langsung di mata KPK sendiri katanya. Dan saya kira ini pernyataan ini tidak boleh dianggap remeh karena datang dari seorang wakil presiden yang dia merasa loh kok bisa ini ada lembaga anti rasuah tapi kemudian ternyata di depan mata mereka sendiri itu juga terjadi hal semacam itu. Ya itu problemnya tidak remeh, tetapi orang anggap kalau yang ngomong itu Ya. wakil presiden ya itu sudah komentar remeh aja di IAIN apa Hmm. enggak dia juga enggak ada efeknya kan. Ya. Kedua terlalu lama orang melihat fungsi dari Pak Mahfud Amin ini sebagai bukan sekedar ban serep tapi ban kempes sebetulnya tuh. Ya, nggak ada fungsi apa-apa. Itu bahayanya tuh dalam Ya, ya. sistem pemerintahan kita. Kita bandingkan Pak Yusuf Kala yang dapat dapat mandat sepenuhnya SBY untuk mengatur ekonomi dan Yusuf Kala bahkan melampaui apa yang dipesankan oleh Pak SBY Ya. karena dia punya inisiatif gitu, ada basis drive dia yang kuat untuk melihat keadaan bangsa. Bahkan sampai sekarang orang masih anggap bahwa Pak Yusuf Kala itu sebetulnya masih wakil presiden karena ucapan-ucapannya masih menunjukkan kualitas itu berkualitas tuh. Jadi itu bedanya antara wakil presiden SBY dan wakil presiden Jokowi. Nah sekarang kalau soal suap menyuap itu kan udah berkali-kali dibahas. Kalau baru sekarang Pak wakil presiden meminta itu diselesaikan ya sebetulnya nggak ada poin lagi di situ. Karena soal suap menyuap itu berkembang menjadi persaingan antara Pak Firly dengan Pak Kapolda sebetulnya, Kapolda Metro Jaya tuh. Jadi kita lihat bahwa modus yang ada di KPK itu bukan lagi peristiwanya sendiri, tapi persaingan pengaruh antara mereka yang pernah berdinas di kantor KPK. KPK. Nah, ini sebetulnya nggak ada soal kalau ada semacam keputusan atau ketetapan di antara mereka siapa sebetulnya yang berhak untuk mempersoalkan wilayah ini. Kalau dianggap bahwa Firly diminta untuk menyelesaikan agak susah karena di dalamnya itu orang melihat ya itu bagian dari atau keterangan resmi bahwa KPK itu memang telah membusuk gitu. Sebaliknya kalau dianggap Kapolda yang bisa mengambil alih kasus itu juga orang akan pertanyakan apakah Kapolda mampu untuk menembus kasus yang ada di KPK walaupun Kapolda juga bekas ada di situ tuh pernah ada di situ tuh. Jangan-jangan justru Kapoldanya juga akan diperkarakan lagi oleh KPK tuh. Jadi tukar tambah gengsi sebetulnya yang dibaliknya ada tukar tambah interest. Ya, ya. Dan sebenarnya kalau masuk wilayah ini supaya ya mestinya ya, polisi yang masuk ya karena ini ya apa terjadi ada tindak pidana, ada suap di KPK karena kan KPK sendiri yang menangani orang sudah tidak percaya lagi terhadap KPK apalagi kemudian keputusan Dewan Pengawas juga menganggap ini kan persoalan etika padahal bukan soal etika ini soal kalau masuk ini adalah masuk pidana gitu. Betul, harusnya memang full tim aja kepolisian menggeledah KPK atau mempidanakan KPK kan masuk akalnya di situ tuh kan nggak ada cara lain kan kalau orang anggap KPK akan periksa sendiri ya udah dewan dewan pengawas bilang itu nggak ada problem kok di situ tuh dan begitu banyak hal yang oleh dewan pengawas dianggap sebagai hal yang biasa tuh termasuk soal suap menyuap ini nih jadi sekali lagi kalau itu mengindikasikan pidana harusnya polisi sudah masuk di situ tapi sialnya Kapolda juga oleh Firly dianggap dia juga ada masalah kok. Jadi kira-kira itu kan. Ini sebetulnya dua lembaga yang oleh publik dianggap kok dua-duanya jadi nggak bersih. Kalau begitu bagaimana caranya tuh menyelesaikan hal yang akhirnya terkurung pada duel antara dua pejabat tinggi Polri di situ kan. Nah mestinya Pak Sigit ya kasihlah sedikit sinyal tuh siapa sebetulnya yang punya wewenang untuk membongkar kasus itu kan. Karena ini kasus yang betul memalukan di dalam KPK yang harusnya menegakkan korupsi di situ moral hazardnya tinggi sekali ternyata tuh Betul, jual betul. beli ya sangat mungkin juga itu segala macam hal dijual belikan di situ tuh. Untuk apa ya untuk kepentingan memanjakan tokoh-tokoh koruptor ini kan juga ajaib juga di situ. Ya, ya. Tapi kalau kita simak misalnya pernyataan dari mantan penyidik senior dari KPK ini tidak bukan persoalan sekedar untuk membayar fasilitas.
Tapi ini ada persoalan transaksi-transaksi di luar itu yang berbahaya kan gitu. Ya itu artinya makin jauh kita pahami, bahkan mungkin model hukuman atau sprindik yang tadinya 3 lembar cukup dikasih 2 lembar, tuduhan pasal bisa dikurangi itu karena senioritas segala macam. Jadi udahlah kita anggap aja bahwa periode Pak Firly ini KPK itu memburuk. Apakah dia memburuk karena Firly? Ya pasti ada unsur Firly, tapi Ada lebih jauh unsur lagi, dia, ya. iya, tapi lebih jauh lagi ada unsur kekuasaan yang Betul. memanfaatkan KPK sebagai tempat untuk tagih-menagih politik. Kan itu dasarnya kan. Jadi Ya, selama atau setelah KPK makin diarahkan untuk jadi sekedar peralatan presiden, nah makin lama moralnya makin turun kan. Kan sekarang KPK nggak independen lagi tuh, sepenuh-penuhnya itu ada di bawah kendali presiden tuh. Jadi kelihatannya itu mestinya Pak Mahfud Amin bilang bahwa sebaiknya Presiden Jokowi yang selesaikan KPK. Kan itu intinya kan. Tapi kalau Pak Wakil Presiden bilang itu akan terjadi kegemparan baru tuh. Karena akan buka-bukaan lagi tuh. Kenapa Wakil Presiden nyodorin bara panas pada Presiden? Apakah Wakil Presiden bersiap-siap untuk menggantikan Presiden kalau terjadi kecelakaan di tengah jalan? Kayak kira-kira itu semua tuh. Jadi semua sinyal yang masuk ke publik itu sifatnya sangat politis dan bukan politis dalam pengertian nilai, tapi politis dalam pengertian transaksional. ya. Dan saya kira kalau kita flashback ke belakang, kan ini sebenarnya yang banyak sekali diingatkan oleh pegiat anti korupsi, oleh civil society ketika waktu itu ada revisi Undang-Undang KPK gitu ya. Dan itu jelas sekali bahwa revisi Undang-Undang KPK itu memang memperlemah gitu ya, melemahkan KPK. Ya akhirnya yang terjadi semacam ini ketika artinya kan seperti ini, seperti seorang binatang yang buas begitu, kemudian di giginya di taring-taringnya dicopot, kuku-kukunya dipotong, ya dia nggak jadi binatang ompong, dia jadi mainan saja, jadi binatang peliharaan biasa saja gitu. Ya mestinya Wakil Presiden Mahfud Amin mengerti ini supaya dia nggak sekedar selesai di KPK dong. Kalau KPK sendiri yang persoalannya dari awal KPK tidak bisa atau dirancang untuk tidak bisa menyelesaikan soal semacam ini. Jadi tetap ini kewenangan presiden. Apapun kita akan tagihkan pada presiden karena presiden sebetulnya yang menginginkan KPK itu diperlemah tuh kan. Kan semua diskusi 3-4 tahun lalu itu dasarnya karena presiden mau mengendalikan KPK, maka dilemahkanlah KPK itu dengan penggantian undang-undang. Jadi seluruh sistem kita sebetulnya memburuk selama Presiden Jokowi, gampangnya begitu. Dari kita Ya, capek-capek menganalisis ya memang Jokowi yang punya kehendak. ya, Jadi kelihatannya jumlah moral yang ada di KPK menurun bersama dengan ambisi Presiden Jokowi untuk mengendalikan KPK. ya, ya. Dan kalau gitu orang mulai bertanya-tanya, masih diperlukankah lembaga itu? Kalau faktanya hanya digunakan justru dia untuk menghajar atau ya menghajar para lawan-lawan politik, tapi kemudian justru tutup mata atau melindungi mereka-mereka yang berada dalam kepentingan politik, dalam lingkungan politik presiden gitu. Secara normatif kita perlu lembaga itu, tapi secara Okay. secara deskriptif kita tahu ya buat apa kalau ada lembaga yang tidak bisa independen lagi kan. Jadi udah hentikan aja lembaga itu, kembalikan pada Polri dan Kejaksaan sambil kita tunggu perubahan moral dari pemimpin yang berikut. Jadi kepresidenan berikut aja yang nanti kita mintakan untuk redesign KPK sekaligus redesign public ethics-nya kan. Nah selama ini kita berharap bahwa presiden berikut juga mesti kasih perhatian pada masa depan KPK itu. Nah ini sebetulnya yang akan diujikan pada presiden berikut atau pada komposisi antara koalisi yang akan memilih presiden, yaitu pembicaraan tentang KPK. Itu juga nggak ada dibicarakan tuh, karena memang nggak mungkin dibicarakan sekarang. Karena itu menyangkut juga nasib dari mungkin calon wakil presiden juga ada sprindiknya di KPK kan. Jadi hal-hal semacam ini membuat publik merasa bahwa kok nggak ada semangat ya berpolitik etis di era Pak Jokowi itu. Ya, ya. Dan kalau gitu kita bisa simpulkan ya selama masih ada Pak Jokowi dan kemudian apalagi nanti kemudian pemerintah itu masih dalam cawe-cawenya Pak Jokowi, sebenarnya ya nggak penting, nggak perlu ada lembaga seperti KPK ini gitu. Baru nanti kalau sudah tidak ada cawe-cawe dari Pak Jokowi lagi, baru KPK itu kita butuhkan kembali gitu. Ya memang sebetulnya definisi itu atau pendapat semacam ini udah kita ucapkan dari berapa tahun lalu bahwa kita udah prediksi bahwa ini KPK ini akan jadi mainan Jokowi itu. Yes. Tapi kan orang menganggap ya kok begitu cara memang itu intinya. Demikian juga Mahkamah Konstitusi, demikian juga KPU.
Jadi perencanaan untuk melemahkan lembaga-lembaga reformasi memang dimaksudkan oleh presiden supaya dia bisa mengendalikan outputnya tuh. Jadi dasarnya itu sebetulnya. Tentu kita akan dituduh nyebar hoax lagi kan. Tapi oke, kita buat analisisnya kan. Ya, Jadi ya. poin-poin yang dari awal kita beritahu dan bahkan pengamat internasional melihat dari dekat sehingga kesimpulan mereka indeks demokrasi Indonesia itu turun. Sekarang tinggal berapa tuh? 6, sekian atau turun terus tuh indeks kita tuh. Nah, kalau kita tanya siapa yang salah, ya masa yang salah adalah lurah, masa yang salah tukang bakso? Ya pasti presiden yang salah, karena dia nggak mampu untuk memberi evaluasi pada keadaan politik, dan karena itu nggak mampu untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi. Ya, jadi kalau gitu apa kesimpulan kita bahwa teguran Pak Wapres Ma'ruf Amin ini terhadap KPK ini salah alamat tegurannya ya. Mestinya bukan pada KPK yang di teguran ditujukan gitu ya. Ya memang, mestinya dia bilang aja Pak Presiden, kan bukannya kalau pada Pak Presiden dia mesti ingatkan aja, supaya bukan menegur itu. Pak Presiden ada kan dulu yang membuat KPK itu menurun kapasitasnya tuh. Yes. Ya, ya. Jadi kalau sekarang terjadi semacam ini, jangan disalahkan KPK-nya gitu ya. Salahkan diri Ya, sendiri. itu intinya tuh. Yes. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Jadi ini saya kira apa ya, semacam refleksi pada Hari Raya Idul Adha gitu ya, bahwa Ya, jangan, itu ya betul juga. ya, Kita jangan, kaitkan dengan hari raya kurban, maka Pak Presiden mesti berkurban demi bangsa itu. yes, Kalau oke, masih baik. mungkin. Yes, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Tetap 0% Bung Ya, Rocky ya. Assalamualaikum no. warahmatullahi wabarakatuh. Eh,